Halo Ibu, selamat sore. Halo Mas, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu, Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Maaf sebelumnya ini dengan Mas siapa ya? Oh iya Bu, kenalin nama saya Valeno, biasa dipanggil Neno. Oke Mas Neno. Nama saya Adila Febiana Putri. Bisa dipanggil dengan Ibu Biana. Salam kenal Oke ya Mas baik Valeno. Bu, ya salam kenal juga Ibu ya. Eh, eh, ini yang like apa kamu ya Bang ya? Sumpah. Dia aku nggak apa-apa. Dia aku nggak like berarti jaringan aku. Kurang ajar. Maksudnya jatuhnya kalaupun diarsip pasti ngelek-ngelek juga. Mm-mm. Hmm. Nggak mau pakai Zoom aja. Udah, enggak harus pro nge-recordnya nggak usah ribet. Ada Zoom chemistry. Nggak mau, ntar muka aku tuh di zoom jadi mirror jelek. Ah iya. Ini kan ditaruh di YouTube, terus anak-anak kelas tuh semuanya lihat, thanksin. Hmm. Dalam ulang. Oke. Halo Ibu, selamat sore. Halo Mas, selamat sore. Gimana kabar hari ini? Baik Bu, Alhamdulillah. Ibu gimana hari ini kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Maaf sebelumnya ini dengan Mas siapa ya? Oh iya Bu, perkenalkan nama saya Valeno. Kalau dipanggilnya sih biasanya Neno Bu. Oke Mas Nino, salam kenal ya. Nama saya Adila Febiana, bisa dipanggil dengan Ibu Biana. Iya baik Bu, salam kenal juga ya Bu. Uh, ini senang sekali loh saya Mas Valeno nih mau menghubungi saya. Walaupun kita nggak bisa tatap muka, kita lewat video call, tapi tetap nggak menghalangi kegiatan kita untuk ngobrol lah ya, untuk berkonsultasi. Iya Bu, maaf ya kita belum ketemu nih waktunya buat ketemuan bareng. Soalnya emang belakangan ini lagi banyak banget kegiatan saya yang nyampe tengah malam bahkan Bu, pagi-pagi pulang pagi. Gak apa-apa lah ya. Ya seenggaknya kita masih bisa bicara lewat video call kayak gini kan, biar nanti Mas Valeno juga bisa sharing nih sama apa yang lagi Mas Valeno rasain, apa yang Mas Valeno pikirin, atau yang emang lagi masalah yang lagi ngeganggu Mas Valeno lah belakangan ini. Iya Bu. Terus juga Mas Valeno jangan ini ya, jangan takut mau ngomong apa aja sama saya. Hmm. Diceritain aja apapun, terus terang, nggak usah ditutup-tutupin. Karena saya akan menjaga rahasia di percakapan kita kali ini. Jadi nanti apapun percakapan kita, saya nggak akan ngebocorin ke orang lain tanpa seizinnya Mas Valeno. Oh iya Bu, baik. Juga di sini saya bukan memberikan keputusan untuk Mas Valeno, melainkan Mas Valeno yang nantinya akan memilih keputusannya sendiri ya. Jadi Iya saya Bu. nggak akan ikut andil dengan Mas Valeno. Oke Bu, siap. Saya sih berharap semoga Mas Valeno bisa ngikutin kegiatan kita hari ini dan Mas Valeno bersedia untuk melaksanakan apa aja yang udah kita sepakatin nantinya di keputusan Mas Valeno di akhir, untuk Mas Mhm. Valeno berkomitmen agar
percakapan kita hari ini tuh nggak Oke, sia-sia ya siap Mas. Bu, baik. Oke, kalau gitu bisa diceritain apa yang lagi Mas Valeno pikirin atau rasakan atau gimana? Lagi ada apa? Jadi tuh saya sebenarnya bingung Bu. Saya tuh kan pernah kuliah 2 kali sebelumnya. Tapi Heeh. emang kebetulan dua-duanya saya itu dapat gelar spesial ya, alias DO. Nggak DO sih Bu, saya yang mundur. Karena alasannya bukan karena saya malas atau gimana Bu, tapi karena memang pada saat itu kondisinya memaksa saya untuk ya, apa ya jatuhnya ya, bukan nyari uang tambahan lagi bahkan Bu, emang udah kerja full gitu loh, nggak kuliah lagi. Nah, kalau saya nggak kerja waktu itu ya nggak bisa kebayar kuliah, saya nggak bisa makan, saya juga nggak bisa transport, dia benar-benar jadi beban keluarga doang Bu. Oke. Nah, saya ini tuh kan masih ada keinginan nih Bu, mau kuliah lagi. Tapi ya, apa ya, saya juga masih pengen kerja Bu. Kira-kira apa nih Bu solusinya? Keputusan apa yang bisa saya ambil? Hmm, kalau untuk dari diri Mas Valeno sendiri, kira-kira udah ada kepikiran belum kira-kira bakal bakal atau harus ngambil langkah seperti apa? Kalau saya sih mikirnya gini Bu, uh, kan sekarang banyak ya Bu kampus-kampus yang belajarnya daring. Oke. Dan itu biayanya juga ya bisa dibilang masih cukup terjangkau ya Bu. Jadi kan waktu kuliah dan tempat kuliah saya lebih fleksibel. Saya mikirnya tuh kayak gitu. Nah, tapi saya masih kepikiran juga Bu, bisa nggak ya saya ngebagi waktunya? Oke. Masalah untuk ngebagi waktu kerja dan kuliah. Mm-mm. Sekarang ngebahas kerja dan kuliah dulu deh. Kira-kira solusi apa yang bisa Mas ambil buat ngatasin manajemen waktu itu? Kalau sekarang kan kebetulan saya kan kerja ya full time ya Bu. Tapi Oke. di bidang kerjaan saya ini jujur banyak banget job-job yang freelance. Kalau freelance itu kan ya lebih gampang kali ya Bu buat ngatur waktunya. Jadi kalau misalkan saya kan udah tahu nih ketika udah masuk kuliah jadwal yang ada kelasnya walaupun daring itu hari apa aja. Nah di situ saya bisa tuh entah nggak ngambil kerjaan atau nggak ngambil kerjaan yang memang waktunya singkat atau yang gampang-gampang aja Bu. Saya sih pikirannya kayak gitu. Tapi yang saya bingung kalau kuliah lagi terus udah bisa bagi waktunya, jurusannya apa ya Bu? Ya memang kebimbangan soal jurusan ini cukup memberi beban gitu ya. Mm-mm. Untuk Mas Valentino memang untuk saat ini ya itu lebih tertarik di bidang apa? Saya ini kan orangnya cerewet ya Bu, suka ngoceh. Apapun juga dioceh ya. Itu kepengennya apa yang saya ocehin itu bermanfaat buat orang. Apa yang saya bagiin itu bermanfaat buat orang. Jadi ya saya tertariknya ya kalau nggak di keguruan atau enggak ya komunikasi Bu, yang masih ada kaitannya dengan berbagi melalui komunikasi lah ya Bu, bahasanya berarti itu sih Bu. Iya. Di antara keguruan dan juga komunikasi, kira-kira Mas Valena ini lebih condong ke yang mana nih? Lebih tertarik ke yang mana? Kayaknya di antara dua itu, walaupun ini sulit ya Bu pertanyaannya, saya sih kayaknya tuh lebih ke pendidikan Bu, karena
ya saya seneng aja gitu loh ngajarin orang-orang, terus juga berbagi ilmu yang entah itu yang akademis maupun non akademis terhadap murid-murid saya nantinya. Dan ya nggak ada apa namanya, nggak ada alasan saya buat nggak lebih senang ke akademis sih bu, ke keguruan dibandingin komunikasi. Kalau menurut saya sih itu sih. Oke, kalau gitu berarti Mas Valeno ini lebih cenderung ke pendidikan gitu ya? Atau keguruan Mm-mm. itu? Mm-mm. Nah, sebenarnya dengan tadi yang Mas Valeno cerita mengenai suka untuk berbagi, Mm-mm. itu sebenarnya Mas Valeno itu sudah menunjukkan bahwa sebenarnya Mas Valeno itu sudah memiliki basic sebagai seorang tenaga pengajar. Oke. Kan bidang pendidikan ini kan luas juga nih. Uh, Mm-mm. Kalau dari Mas Valeno itu ada nggak yang lebih diminatin di antara semua pendidikan itu? Maksudnya mau jadi guru apa gitu ya bu ya? Ambil jurusan apa kalau masuk di pendidikan? Kayaknya sih lebih ke bahasa Inggris bu. Soalnya apa ya? Di zaman sekarang ini kan udah masuk era digital dan apa-apa itu base language-nya alias bahasa dasar itu kan bahasa Inggris kalau di teknologi. Dan emang jujur banyak banget sekarang orang-orang terutama anak-anak yang masih pelajar itu bener-bener seminim itu kemampuan bahasa Inggris ya bu. Sedangkan menurut saya itu lumayan penting. Jadi ya bahasa Inggris sih bu yang saya seneng. Ini berarti dari tadi itu Mas Valeno sudah menemukan nih, uh, udah menemukan solusi ya dari yang Mas Valeno Hmm. rasakan. Bahwa Mas Valeno ini nantinya uh, gimana masuk cari kuliah yang cari kampus yang waktunya lebih fleksibel dan Hmm. kemudian nanti kerjaannya dapat kerjaan yang lebih santai, Mas Valeno akan Hmm. lebih memilih sendiri Hmm. untuk melakukan kuliah gitu ya. Dan kemudian Mas Iya, Valeno ini kuliah di bidang pendidikan dengan jurusan bahasa Inggris. iya bu. Hmm. Yang kemudian mungkin setelah itu Mas Valeno akan menjadi seorang tenaga Iya. pengajar. Oke, terus itu udah ketemu solusinya dari diri Mas Valeno sendiri. Hmm. Uh, Sekarang pertanyaannya, apa Mas Valeno udah yakin dengan solusi yang sudah Mas Valeno temukan itu dan akan mengambil solusi tersebut sebagai keputusan di akhir ini? Ya, alhamdulillah ya. Kayaknya sih ini emang solusi yang selama ini saya pikirin. Kemarin-kemarin jujur udah ada terbesit dikit-dikit kayak gini, cuman emang masih ragu. Tapi ya, abis ngobrol sama ibu, alhamdulillah jadi yakin sih bu kalau solusi ini insya Allah adalah solusi yang cocok lah ya, yang paling tepat buat saya bu. Insya Allah. Ya, Mm-mm. kalau seperti itu, saya harap uh, Mas Valeno bisa ini ya, berkomitmen dengan keputusan yang baru saja Mas Valeno bikin ini, dan Mas Valeno juga akan menerima segala resiko yang nantinya akan ada. Ya, Mm. karena memang bekerja sambil kuliah itu cukup berat. Mm. Iya, apapun resikonya itu kalau saya udah ngelangkah ya pasti mau nggak mau saya hadapin lah bu. Kalau misalkan nggak kayak gitu mau nyampe kapan bu, saya begini terus. Jadi ya insya Allah saya akan berkomitmen penuh lah sama keputusan yang akan saya ambil ke depannya. Oke, sepakat ya berarti ya? Iya bu, sepakat.
Ada lagi yang mau diceritain? Sejauh ini sih belum ya Bu. Nanti deh Bu kalau saya kena masalah baru, saya cerita lagi ke Ibu. Udah yakin banget ya bakal dapat masalah. Iya kan hidup kan kepindahan dari masalah satu ke masalah yang lain Bu. Iya, bener sih. Ya udah, Hmm. kalau gitu makasih Mas Valeno udah mau bicara sama saya hari ini tentang Hmm. yang lagi Mas Valeno pikirin ini. Iya Bu, saya yang terima kasih Bu udah dibantu dikasih pencerahan sama Ibu. Akhirnya saya jadi yakin buat ngambil keputusan yang tadi sudah kita diskusikan ya Bu. Insya Allah bisa jadi keputusan yang tepat dan mengubah masa depan saya Bu, jadi ke arah yang lebih baik. Sukses terus ya Mas Valeno. Ya Ibu juga sukses terus ya Bu, Ibu sehat-sehat.